Halo teman-teman Man Kebumen dari Persuasif Studio ya. Saya Rashid Hari. Di sini saya adalah salah satu dari juri Osmo yang mau ngasih ya bisa dibilang sedikit saran-saran lah ya untuk film pendek kalian yang judulnya Kepompong Pecah. Tapi sebelum itu congrats dulu. Selamat karena kalian udah melahirkan film pendek. Nggak peduli ini film kalian yang keberapa, bisa kesekian atau yang pertama, dan nggak penting juga sih menang atau nggak nanti di kompetisinya, tapi yang penting nomor satu itu selamat dulu kalian sudah melahirkan karya dalam bentuk apapun tuh patut dikasih selamat. So congratulations buat teman-teman semua, semoga tidak kapok bikin film karena perfilman Indonesia itu sangat butuh orang-orang baru, orang-orang muda kayak kalian. Oke, masuk ke filmnya nih, Kepompong Pecah. Sebenarnya dia tuh punya ide yang buatku tuh menarik banget. Premis soal salah paham atau salah tuduh itu sangat menarik. Makanya kalau kalian perhatiin sebenarnya premis-premis tentang itu lumayan sering diangkat di film-film yang bukan ditujukan untuk komersil, tapi film-film festival, film-film yang ditujuin untuk menang award itu sering. Mau itu di Indonesia, mau itu di luar negeri. Misal nih ya, buat referensi kalian mungkin di Denmark tahun 2012 tuh ada The Hun, ngangkat soal salah paham juga, salah tuduh. Terus di Indonesia juga beberapa waktu lalu ada Budi Pekerti, bikinannya Bregas tuh juga sama. Jadi sebenarnya ini punya premis yang udah kuat. Nah, tapi mungkin yang agak perlu diperhatikan, diperbaiki itu adalah gimana premis itu nantinya dikembangkan jadi cerita. Sebenarnya di awal tuh fine sih, tapi kemudian pada saat udah masuk turning point, masuk babak akhir cerita, pas si karakter Torik tuh mulai ngobrol, Torik ya, sorry kalau misalkan salah sebut, Torik itu ngobrol sama teman-teman ceweknya, dua teman ceweknya itu. Nah, yang kerasa di situ adalah perubahan hatinya Torik yang tadi itu kelihatan nyinyir, yang tadi itu kelihatan kayak ofensif banget ke temen ceweknya itu tuh kerasa tiba-tiba gitu. Beberapa detik yang lalu tuh masih sangat-sangat kombatif gitu, sangat-sangat menyerang, terus tiba-tiba berubah jadi oke, saya menyadari kesalahan saya. Tuh agak terlalu cepat sih. Padahal adegan ngobrol bertiga itu bisa digali lagi buat ngeksplor temanya, buat ngeksplor misal, oh kenapa sih sebenarnya si Torik itu nggak harus dendam, kenapa seharusnya dia bisa move on dan segala macam. Itu mestinya bisa dieksplor di adegan obrolan itu. Tapi kan durasinya udah full ya, udah 5 menit karena maksimal ya, dan film kalian ini 5 menit aku lihat. Nah, itu bisa dengan mangkas hal-hal yang di awal tuh nggak perlu. Misal ada beberapa jokes di awal ya, habis intronya itu kan sebenarnya nggak perlu. Nah, itu bisa dipangkas untuk dialokasikan ke adegan yang lebih esensial di ending itu tadi. Soalnya gini, di saat kalian itu buru-buru bikin Torik berubah, itu kan berlawanan sama pesannya. Pesannya kan kalian pengen menyamakan tuh antara proses karakternya sama proses Kepompong jadi kupu-kupu. Sedangkan proses Kepompong jadi kupu-kupu itu kan mengharuskan adanya kesabaran ya. Sabar dulu dari yang tadinya ulet minimal bisa bergerak tuh berubah jadi Kepompong yang nggak bisa ngapa-ngapain, diem, dan itu punya jangka waktu yang nggak sebentar. Jadi itu harus sabar. Si Kepompong tuh harus sabar sebelum akhirnya dia jadi cantik. Kepompong dia pecah jadi kupu-kupu. Nah, pesannya kan berarti seperti itu. Tapi di sini dengan kalian develop ceritanya dengan buru-buru, itu malah berlawanan sama esensi Kepompong yang harus sabar sebelum jadi kupu-kupu gitu loh. Nah, itu dari segi cerita ya dan skrip sebenarnya. Kalau dari segi teknisnya aku appreciate sih sama gimana kalian itu pakai berbagai macam shot untuk bikin filmnya kelihatan lebih variatif. Terutama di opening tuh kan banyak banget ya shotnya, nggak cuman dari depan, dari samping, dari atas tuh macam-macam. Itu bikin filmnya kelihatan lebih menarik. Jadi kalau dari pengambilan gambar udah lumayan oke lah, mantap. Nah, mungkin yang tidak semantap itu adalah audionya sih. Tapi aku paham audio itu kan sangat berpengaruh dengan tools, dengan gadget yang dipakai itu seperti apa. Dan karena ini penuh dengan keterbatasan, jadi wajar di saat ada beberapa sound yang agak mendem gitu. Tapi sebenarnya itu bisa diakalin sih. Kalian bisa buat kedepannya, buat proses pembuatan film kedepannya. Kalau misalkan sound kalian itu kerasa banyak noise, terlalu banyak noise, satu, kalian bisa pakai Audacity. Software Audacity itu software jadul banget, dari dulu udah ada tapi semua orang pakai karena itu bagus dan gratis, freeware ya, jadi bisa langsung di-download. Tapi kalau misalkan kok noise-nya itu lebay banget, udah banyak banget ya, terlalu rame noise-nya, better pakai cara dubbing. Mungkin agak lebih panjang prosesnya ya, dan agak lebih repot nanti ngepas-pasin antara audio dan visualnya, tapi itu akan lebih jernih suaranya. Sama masuk yang agak lebih detail urusan audio nih di adegan apa tuh? Adegan perpus itu kalian kan pakai musik yang ngeloop ya. Jadi musiknya itu ngulang-ngulang terus. Nah, itu transisi antara loop yang satu dan yang kedua itu di beberapa titik
kerasa kasar. Jadi kayak mati, nyala lagi. Kerasa banget mati nyalanya. Padahal sebenarnya pakai loop gak masalah. Tapi jangan sampai transisi antara tracknya itu kedengeran banget. Kalau ini cuman tinggal perlu lebih detail dan presisi aja pada saat ngedit sih itu. Sama satu evaluasi lagi itu untuk karakter dekan ya, karakter dekan. Aku nggak tahu di sana tuh seperti apa di apa Unimugo tuh gimana. Tapi kalau di kampus saya dulu dekan itu nggak pakai kokart tulisan dekan. Jadi agak aneh di saat ngelihat oke, ini ada dekan pakai kokart tulisan dekan yang aku tahu. I know itu tujuannya adalah untuk nunjukin dia itu dekan karena yang meranin kan anak muda ya, bukan bapak-bapak. Jadi biar penonton tuh paham oh itu dekan bukan temennya. I know, I got the point. Tapi aneh karena itu tidak ada biasanya. Dan bajunya masih kelihatan anak muda banget, sangat-sangat kelihatan ya bocil gitu gampangnya ya. Nah, mending kalau misalkan next time kalian mau pakai karakter orang tua, bapak-bapak gitu maksudnya, bapak ibu-ibu, sekalian aja cast bapak ibu-ibu gitu, bapak kalian, ibu kalian, atau kalau proyek sekolahan ya udah pak guru, bu guru gitu bisa kan. Atau kalau itu nggak memungkinkan ya udah nggak usah diliatin. Shot dari belakang doang misalkan, cuman kelihatan punggung atau kelihatan sampai kepala udah cukup daripada memberikan sesuatu yang terkesan mengganggu. Itu aja lah. Kalau dari saya sekali lagi thank you so much udah bergabung di kompetisi ini dan selamat udah bikin film pendek, dan kedepannya jangan kapok. Film-film kita itu butuh talenta muda kayak kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Anwaruddin. Saya adalah salah satu juri Osmo di Universitas Muhammadiyah Gombong, yaitu salah satu lomba di festival Unimugo, yaitu FESGO Universitas Muhammadiyah Gombong. Ya, saya akan mengomentari hasil film yang sudah saya review untuk film nomor 1 itu dengan judul Kepompong Pecah ya, dari tim Persuasif Studio. Sini kalau menurut saya sih filmnya sudah bagus ya, cara pengambilan gambarnya bagus, kemudian editingnya juga halus, dan ini melibatkan juga termasuk ada drone-nya ya juga. Itu hasilnya juga menurut saya juga bagus, dan pesan yang tersampaikan ya juga nyampe ke saya ya. Jadi setelah saya review, actingnya juga bagus semua. Untuk tim Persuasif tetap semangat dan kedepannya lebih baik lagi untuk berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendapat saya mengenai film Kepompong Pecah ya, dari peserta nomor urut 01 Persuasif Studio Man 4 Kebumen. Pas nonton filmnya awal saya suka banget. Sukanya apa? Sukanya dengan sinematografinya. Nah, jadi ketika tokoh utama masuk tuh lari gitu ya. Terus ada drone gambarkan latar kampusnya dan sebagainya, saya suka. Enggak cuma itu sih ya, artinya di keseluruhan film juga sinematografinya bagus lah. Isu yang diangkat juga agak beda ya, enggak terlalu mainstream gitu, karena di film Kepompong Pecah ini ngangkat isu tentang pembulian ya. Meskipun jujur saya harus nonton filmnya untuk menangkap inti ceritanya, harus sampai 2-3 kali baru paham benar dengan maksud yang disampaikan gitu. Ini agak teknis ya. Jadi karakter Torik itu terlalu, ketika di take itu terlalu sering melihat ke lensa. Beberapa kali waktu kita nonton tuh dia dialog, kemudian interaksi sama lawan-lawan, tapi kemudian dia lihat lensa lagi. Nanti adegan berikutnya dia juga seperti itu lagi. Nah, mungkin ini jadi evaluasi untuk bukan hanya dari pemeran yang bersangkutan, tapi juga untuk sutradaranya juga dan kameramen juga. Jadi kan kalau habis selesai tag, sebelum dibungkus ibaratnya cek dulu kan, oh ini udah beres nih, oh ini ternyata kamu tadi lihat kameranya, harusnya diulang gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin kelihatan sepele, tapi kalau kita lihat sebagai sebuah film, nanti kan kelihatan kalau wah ini jadi kayak lagi syuting gitu loh. Nah itu jadi kelihatan kurang alami. Nah mungkin ini bisa diperbaiki nantinya. Tapi itu overall sudah bagus lah, actingnya juga udah bagus.
Kemudian audio sih ya. Ya saya paham kalau namanya dubbing memang susah, apalagi untuk menyinkronkan ya dengan apa, gerakan bibir ibaratnya. Susah, apalagi dengan waktu editing yang terbatas juga. Ditambah mungkin kesibukan kalian para siswa di sekolah banyak tugas ya. Tapi tetap mungkin ke depan kalau memang audio ketika take agak bermasalah dan mau dipakai dubbing ya itu agak dipaskan lagi, disinkronkan lagi. Kemudian yang berikutnya ada adegan yang di awal-awal film itu mungkin tidak wajib masuk lah. Mungkin bisa diganti dengan adegan lain supaya durasi maksimal 5 menit itu bisa dimaksimalkan. Karena saya tahu mesti ini editornya pusing karena bisa jadi dengan alur cerita yang padat, mungkin ada beberapa adegan yang dihapus juga, di-delete. Mungkin ada adegan yang di awal-awal film yang sekiranya tidak urgent, mungkin bisa diganti dengan adegan lain yang bisa lebih memperhalus adegan misalnya, atau mungkin bisa menguatkan karakter dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai dengan lomba ini aja, apapun hasilnya. Tapi justru ini menjadi pembelajaran, pengalaman yang luar biasa untuk kalian berkarya di masa mendatang. Mungkin itu sedikit pendapat saya tentang film Kepala Pecah ini dari Persuasif Studio Man 4 Kebumen. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.